you a sunset view. I will make it so you're gonna want to. Get your hands in what we need. I'm the number one I need one too. I will make you a sunset. Baik, pada video kali ini kami akan membahas tentang ukuran penyebaran data, yaitu kemiringan dan keruncingan. Yang pertama kali perlu diketahui adalah apa sih itu statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Dalam arti sempit, statistik adalah data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Selanjutnya, pengertian penyebaran data atau dispersi data. Dispersi data atau ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-rata atau pusatnya. Ukuran penyebaran data yang terdapat dalam materi statistika adalah jangkauan, simpangan rata-rata, varians, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan koefisien variasi. Ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data disebut dispersi atau variasi atau keragaman data. Dispersi data digunakan untuk membandingkan penyebaran dua distribusi data atau lebih. Kemiringan dan keruncingan. Yang pertama, pengertian kemiringan distribusi data. Kemiringan distribusi data merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Kemiringan distribusi data terdapat 3 macam atau jenis sebagai berikut. 1. Simetri, menunjukkan letak dari nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit. 2. Miring ke kanan, mempunyai nilai modus paling kecil dan memiliki nilai rata-rata hitung paling besar. Yang ketiga, miring ke kiri, mempunyai nilai modus paling besar dan memiliki nilai rata-rata hitung paling kecil. Pengukuran kemiringan penyebaran data. Pengukuran atau penghitungan kemiringan suatu distribusi data dapat diketahui dengan beberapa cara, antara lain 1. Memperhatikan hubungan antara rata-rata hitung, median, dan modus. 2. Menggunakan koefisien Pearson. 3. Menggunakan momen ketiga. 4. Menggunakan kotak diagram garis. Rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data adalah sebagai berikut. Pada rumus Pearson ini kita bisa lihat alpha sama dengan 1/S dalam kurung X bar kurang mod atau modus. Atau bisa juga alpha sama dengan 3/S dalam kurung X bar kurang med atau median. Pada rumus momen terdapat 2 model data, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. Untuk rumus yang pertama yaitu data tidak berkelompok, bisa dibaca alpha 3 sama dengan 1/ns pangkat 3 sigma dalam kurung X1 kurang X bar pangkat 3. Yang kedua yaitu data berkelompok. Rumusnya alpha 3 sama dengan 1/ns pangkat 3 sigma F1 dalam kurung M1 kurang X bar pangkat 3. Untuk yang belum mengerti rumus-rumusnya, keterangannya adalah alpha atau alpha 3 adalah derajat kemiringan. X1 adalah nilai data ke 1. X bar adalah nilai rata-rata hitung. F1 atau Fi sama dengan frekuensi kelas ke 1. M1 adalah nilai titik tengah ke 1. S adalah simpangan baku. Dan N adalah banyaknya data. Selanjutnya adalah rumus Bowley. Rumus ini menggunakan nilai kuartil. Untuk pembacaannya yaitu alpha 3 sama dengan Q3 tambah Q1 tambah 2Q pangkat 2 dibagi Q3 kurang Q1. Keterangannya adalah Q1 sama dengan kuartil pertama, Q2 kuartil kedua, Q3 kuartil ketiga. Cara menentukan kemiringannya adalah
jika Q3 kurang Q2 sama dengan Q2 kurang Q1, sehingga Q3 tambah Q1 kurang 2Q2 sama dengan 0, yang mengakibatkan alfa 3 sama dengan 0. Sebaliknya, jika distribusi miring, maka ada dua kemungkinan, yaitu Q1 sama dengan Q2, atau Q2 sama dengan Q3. Dalam hal Q1 sama dengan Q2, maka alfa 3 sama dengan 1. Dan untuk Q2 sama dengan Q3, maka A3 sama dengan min 1. Keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normal suatu data. Keruncingan distribusi data ini disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis derajat keruncingan distribusi data sebagai berikut. Pertama, leptokurtis. Leptokurtis merupakan distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. 2. Mesokurtis. Mesokurtis merupakan distribusi data yang puncaknya normal. 3. Platikurtis. Distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Grafik derajat keruncingan distribusi data dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jika sudah, derajat keruncingan distribusi data atau alfa 4 dapat dihitung berdasarkan rumus berikut. Ada 2 rumus yang digunakan untuk menghitung keruncingan distribusi data. Yang pertama ada data tidak berkelompok dan ada data berkelompok. Untuk rumus data tidak berkelompok dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada rumus berikut kita bisa lihat alfa 4 sama dengan 1 per ns pangkat 4. Sigma dalam kurung X1 dikurang X bar pangkat 4. Selanjutnya adalah rumus data berkelompok. Nah, pada gambar berikut terlihat rumus data berkelompok, yaitu alfa 4 sama dengan 1 per ns pangkat 4 sigma F1 atau frekuensi dalam kurung M1 kurang X bar pangkat 4. Untuk keterangannya, alfa 4 yaitu derajat keruncingan, X1 sama dengan nilai data ke-1, F1 sama dengan frekuensi kelas ke-1, M1 adalah nilai titik tengah kelas ke-1, S adalah simpangan baku, N adalah banyaknya data. Jika sudah melakukan penghitungan dengan beberapa rumus tersebut, maka cara memastikan model grafiknya adalah sebagai berikut. Jika alfa 4 sama dengan 3, distribusi keruncingan data disebut mesokurtis. Jika A4 lebih besar dari 3, distribusi keruncingan data disebut leptokurtis. Dan jika alfa 4 lebih kecil dari 3, maka distribusi keruncingan data disebut platikurtis. Jika sudah pada tampilan seperti ini, yang pertama kalian harus memiliki sebuah data. Data tersebut dapat berupa nilai-nilai atau angka. Jika belum memiliki data atau nilai, silahkan kalian buat sendiri seperti pada video berikut ini. Nah, selanjutnya jika sudah, maka selanjutnya kita akan memasukkan rumus untuk menghitung ke-9 data. Pertama, ketikkan skew, kemudian dalam kurung, pilih data ke-1 sampai terakhir. Jika sudah memilih data yang akan dihitung, selanjutnya klik enter untuk menampilkan hasil dari nilai skewness atau kemiringan. Seperti berikut sudah tampil nilai dari kemiringan atau skewness-nya. Nilai tersebut disebut alfa 3. Jadi 0,7 lebih besar dari 0, maka grafiknya miring ke kiri atau alfa 3 lebih besar dari 0. Nah, yang selanjutnya kita akan lakukan adalah menghitung kurtosis menggunakan Excel. Nah, untuk menghitung kurtosis di sini kita menggunakan data yang sama. Pertama, kalian harus ketikkan sama dengan, kemudian kalian ketikkan kurt dalam kurung, kemudian data yang ingin kalian hitung. Jika sudah memilih seperti ini, selanjutnya klik enter dan akan tampil nilai
dari alfa 4 atau nilai keruncingannya. Terlihat nilainya yaitu -1, artinya alfa 4 lebih kecil dari 3. Distribusi keruncingan datanya disebut Platy-Curtis. Baik, hanya sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.